Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firsta Destefaransi dari kelas 12 IPS 3 ingin mempresentasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memenuhi keinginan, manusia harus mempunyai ilmu. Kewajiban mencari ilmu dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, Surah Yunus ayat 101, dan Surah Al-Baqarah ayat 164. Yang pertama, Surah Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Pada ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar membaca dan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan tentang menciptakan manusia, yaitu diciptakan dari segumpal darah. Kemudian manusia diberinya kesanggupan untuk menguasai segala sesuatu yang ada di bumi ini. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kembali kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa dengan karunia dan dengan perantara kalam terjadi proses belajar mengajar antar manusia. Pada ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan keterangan tentang limpahan karunia-Nya yang tidak terhingga kepada manusia. Yang kedua, Surah Yunus ayat 1-1, yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta umatnya untuk memperhatikan apa yang ada di langit dan bumi secara lebih mendetail. Pada akhir ayat dijelaskan bahwa seluruh tanda kebesaran Allah yang berupa alam yang terbentang luas serta peringatan dan ancamannya yang disampaikan oleh para rasul tidak berguna bagi kaum yang tidak beriman. Ketiga, Surah Al-Baqarah ayat 164, yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan di bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ayat tersebut mendorong kita untuk berpikir dan merenung tentang sekian banyak ciptaan Allah. Ada 6 hal dalam ayat tersebut yang dapat dijadikan pemikiran dan perenungan. Yang pertama, kejadian langit dan bumi. Yang kedua, pergantian siang dan malam. Yang ketiga, kapal yang berlayar di lautan. Yang keempat, turunnya air hujan. Yang kelima, adanya berbagai macam jenis binatang. Dan yang keenam, perkisaran angin dan pergeseran awan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.